Mbak Cassandra, aku juga mau nanya nih perihal do and dance. Jadi misalkan, ini hanya perumpamaan ya. Misalkan saya punya kenalan yang keluarganya itu mengalami peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air yang kemarin. Nah, lalu do and dance apa sih yang harus dan tidak harus dilakukan saat saya bertemu dengan mereka, Mbak Cassandra? Itu mungkin ada masukan dari Mbak Cassandra. Sebelumnya saya ingin menekankan adalah bahwa pada dasarnya sikap masyarakat kita semua, ya, tentu saja yang nomor satu, jangankan untuk langsung bertemu langsung dengan korban, karena pertemuan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Yang perlu diingatkan adalah bahwa kita semua harus menjaga agar tidak terjadi trauma sekunder, agar tidak terjadi trauma yang berkepanjangan, di mana keluarga ini menjadi terus diingatkan, dan bahkan menjadi lebih sedih kondisinya, bukan karena kehilangannya, tetapi justru karena perilaku masyarakat. Salah satunya adalah pemberitaan media, baik media formal maupun media sosial. Di banyak negara sudah diatur oleh undang-undang yang cukup ketat, undang-undang penyiaran atau undang-undang terhadap perilaku di netizen, ya, di media sosial. Artinya para masyarakat itu tidak diizinkan untuk memberikan gambar, memberikan komentar yang tidak empatik, lalu kemudian juga mungkin untuk keuntungan sendiri membuat sebuah tulisan, gambar, tayangan yang bisa terkait dengan SD 182, bahkan apalagi yang misalnya mengandung gurauan, candaan, atau komentar-komentar yang tidak pada tempatnya. Ini yang pada inti yang paling utama sebenarnya ini juga, ya, karena sekali lagi bertemu itu tidak bisa langsung, tetapi juga ada yang tidak langsung. Nah, ketika orang merasa saya tidak bertemu dengan keluarga korban, tetapi tulisannya, kata-katanya, gambarnya itu bisa jadi terbaca, terlihat, ya, oleh keluarga korban yang justru akhirnya menimbulkan trauma baru atau bahkan bisa menjadi trauma yang berkepanjangan. Jadi saya berharap bahwa dengan kesempatan ini kami dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia mencoba mengingatkan agar masyarakat bisa menahan diri untuk tidak melakukan ini, terutama juga kepada media formal, karena kami masih melihat beberapa media formal yang masih misalnya mewawancarai keluarga korban pada saat keluarga korban masih berada pada kondisi berduka, ya, mungkin di video, mungkin berapa kali tayangannya diulang-ulang terus-menerus. Ini bukan sesuatu hal yang empatik dan sesuai dengan etika, ya, jadi mohon untuk tidak dilakukan. Lalu kemudian yang kedua, berbagai pemberitaan pun juga sebaiknya tidak berlebihan, sesuai dengan fungsinya dan tidak mengedepankan atau tidak melebih-lebihkan hal-hal yang justru menambah sedih atau menambah trauma, ya. Kalau bisa, ya harus bisa, pemberitaan itu adalah pemberitaan yang sifatnya informatif, bagaimana mencegah, bagaimana menghilangkan, bagaimana menurunkan, bagaimana meminimalkan kondisi trauma keluarga korban, bagaimana keluarga korban ini bisa ditenangkan, bisa dihilangkan dan diminimalkan rasa traumanya, adalah juga dengan menjaga pemberitaan. Lalu kemudian yang langsung, apabila ada di antara kita yang mungkin berkesempatan untuk memiliki kontak interaksi, ya, terhadap keluarga korban, tentu juga harus hati-hati menjaga, ya, bahwa tugasnya memang mendengarkan, tetapi tidak mengorek-ngorek, tidak bertanya-tanya, karena kita tidak tahu situasi dan kondisinya. Kadang-kadang ada yang memang ingin cerita, ada yang tidak. Nah, mengorek-ngorek itu bisa jadi justru menimbulkan luka, ya. Lebih baik lebih kepada memberikan reaksi atau ekspresi simpati, empati, ya. Kadang-kadang kata-kata itu justru tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah lebih kepada perhatian, kemudian mungkin pelukan, atau mungkin juga lebih kepada ekspresi yang
apakah sudah makan, apakah sudah tidur, apakah sudah jadi jangan ditanya, jangan bagaimana perasaan dan lain sebagainya, itu bukan suatu hal yang etis ya untuk ditanyakan ya, terutama. Yang jelas harus bisa memastikan bahwa keluarga korban pun terpenuhi segala kebutuhannya, sudah makan, sudah minum, sudah istirahat ya, dan tentu saja apabila menangis ya diberikan kesempatan menangis itu, walaupun tentu saja diusahakan agar menangis dan proses menangis ini juga berada pada kondisi yang stabil ya, karena dilarang menangis juga tidak mungkin ya. Tentu saja harus ada proses yang bisa diterima ya, tapi tentu saja tidak menambah kesedihan, tidak menambah memori-memori yang negatif. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memberikan informasi yang memang pada tempatnya, misalnya informasi tentang proses identifikasi, lalu kemudian juga mungkin proses mungkin ada ganti rugi, ada mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang mesti dikerjakan, ada proses administratif yang lain gitu. Yang paling penting adalah agar korban dan keluarganya tentu saja mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang manusiawi dan selayaknya ya, terutama dalam proses identifikasi ini adalah bahwa masing-masing harus diidentifikasi secara khusus, secara individual, di mana yang kita ketahui sekarang pun juga sudah sesuai ya dengan adanya Disaster Victim Identification Indonesia.